Mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan akan tetap berjalan, tidak peduli saat sedih maupun terluka. Kembali lagi bersama saya Stephen, selamat menyaksikan dan celepot. Di awal film, diperlihatkan putri seorang mantan pasukan khusus bernama Hana dan kekasihnya yang dikejar ke dalam hutan oleh tentara militer. Sebelum kejadian tersebut, John membawa kembali Hana ke fasilitas rahasia Utrax. John memanggil Hana, Jules, dan Sandy untuk maju ke depan. Ketiganya dianggap telah berhasil menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Sementara Leo dan Clara dianggap sebagai korban yang tewas dalam tugasnya. Sebenarnya, Jules dan Sandy sangat heran kenapa Hana tidak ditangkap sebagai pengkhianat. Marisa berada di Wina, Austria untuk menyelidiki salah satu target yang harus dibunuh oleh Utrax. Ditampilkan seorang pegawai analis CIA bernama William. Marisa menghampiri William saat makan siang di sebuah restoran. Marisa menunjukkan daftar target pembunuhan oleh unit CIA jahat di mana William jadi salah satu yang masuk ke dalam daftarnya. Mereka semua warga sipil yang kebanyakan dari kalangan anak muda. Sebagai analis CIA yang bekerja untuk Eropa Timur, Marisa bertanya kenapa William ada dalam daftar tersebut. Karena sama-sama bekerja untuk CIA, William tidak bisa berbohong kepada Marisa. Apalagi Marisa mengetahui William memiliki seorang pacar yang sedang mengandung. Seorang petugas Utrax dari grup pionir bernama Brianna dikirim ke markas Meadows untuk mengawasi pekerjaannya John sebagai direktur Utrax. Salah satu pertanyaan besarnya, mengapa Hana alias Mia dikirim untuk menyamar dalam misi pembunuhan target? John memastikan Hana telah menembak mati Marisa di Barcelona dan jasadnya dia sendiri yang telah membuang. Setelah mendapat pesan dari Marisa, tengah malam diam-diam Hana keluar dari kamarnya, pergi bersama John menggunakan mobil yang sudah dipersiapkan di luar gerbang. Di lokasi ini, Marisa kembali melakukan komunikasi dengan William. Di sini, William membuka sebuah fakta tentang Brianna Stapleton yang ditemuinya 2 tahun lalu. Dia mengaku sedang mengerjakan operasi rahasia di markas rahasia CIA di Langley. Brianna merekrut William dan ahli pemrograman bernama Max Kaplan. Mereka berdua ditugaskan untuk membuat basis data warga sipil yang berpotensi subversif. Dengan usia di bawah 30 tahunan yang artinya bisa menyulitkan kepentingan Amerika di masa depan. Untuk mendukung pekerjaan ini, William dan Max diizinkan untuk mengakses jutaan unggahan di media sosial, surel, hingga proyek sekolah. Tapi seiring waktu berjalan, William merasa ada yang salah karena ini menyalahi protokol. Mengawasi anak remaja yang masih berusia 13 tahun, karena CIA mengira mereka akan berbahaya 20 tahun lagi. Karena William berhenti dan informasi yang dia dapatkan bahwa Brianna bukan berasal dari operasi rahasia, tapi dari grup bernama Pionir, pimpinan seorang pria yang mengaku disebut ketua. John tidak mengelak tentang semua yang diceritakan William, namun dia sendiri tidak tahu identitas yang disebut ketua itu. Untuk misi selanjutnya, Marisa meminta John mengutus Hana untuk membunuh target selanjutnya yang bernama Abbas di Paris, Prancis. John mengumpulkan seluruh prajurit terlatihnya ini bahwa mereka semua akan diturunkan ke dunia nyata dan tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Mereka akan mempraktekkan semua pelatihan dan ilmu yang didapatkan dari fasilitas Utrax untuk perang yang sesungguhnya. Sebelum pergi, seluruh prajurit ini menjalani latihan membunuh menggunakan sajam dengan teknik carok. Sama-sama punya dendam tersendiri, Hana dan Sandy terlibat pertarungan. Sampai Hana berhasil mengalahkannya. Diam-diam, Hana masuk melalui lubang ventilasi untuk mengintai Brianna yang sedang melakukan komunikasi jarak jauh dengan seseorang. Brianna dan John sepakat untuk mengirim Hana dalam misi selanjutnya di Paris, di mana targetnya adalah Abbas. Malam itu juga, John beritahu tugas ini kepada Hana. Hana mempelajari terlebih dulu targetnya dari unggahan videonya. Secara khusus, Terry mengawasi Hana dengan ketat. Tapi saat Hana tidak terlihat di kamarnya, Terry tidak mau mempermasalahkannya. Apakah Terry akan membantu Hana seperti yang dia lakukan kepada Clara? Malam terakhir berada di Utrax, Sandy menuduh Hana sebagai pengkhianat yang sedang menyamar. Apalagi setelah dia melihat malam tadi Hana menemui seseorang di kantor. Ternyata ucapan Sandy ini didengar oleh Brianna.
Untuk menyelamatkan penyamarannya, Hana mengaku telah membunuh Clara alias Clemency karena dia yang sebenarnya sebagai pengkhianat yang bekerja dengan Marissa. Jika Hana mau, saat di Barcelona dia bisa saja menghabisi Sandy dengan mudah. Singkat cerita, Hana sudah berada di Paris. Dia menghampiri Abbas yang menjadi targetnya, berpura-pura sedang mencari asrama putri. Sambil jalan mereka mengobrol santuy. Karena kecantikannya, Abbas meminta nomor ponsel Hana untuk mengajaknya kembali bertemu esok hari. Di kamarnya ini, Hana merawat pistolnya. Dalam sebuah pertemuan anak-anak muda, Abbas memberikan pidato pentingnya melakukan perlawanan terhadap penindasan kolonial. Tugas Hana diawasi penuh oleh Brianna dan John dari markas Utrax. Tak main-main, Abbas mengajak mereka yang sepaham ini untuk membuat gerakan yang terstruktur agar perlawanan dilakukan di semua lini. Dari mulai pemerintahan, universitas, hingga media sosial. Namun dia mengingatkan, pertama yang harus mereka kuatkan adalah pikiran dan mindsetnya bahwa mereka bisa dan berani. Ternyata pidato Abbas ini membuat Hana kagum kepadanya hingga menusuk ke dalam jiwa dan raganya. Seorang agen bernama Benson ditugaskan untuk mengawasi Hana langsung di lapangan. Malam itu, Hana dibonceng oleh Abbas. Abbas tidak tahu jika wanita cantik yang menempel di punggungnya ini pembunuh profesionalnya CIA. Setelah melalui arena pestanya anak muda, Hana dan Abbas naik ke lantai atas. Tiba-tiba Abbas ketakutan karena tingkah kasar yang dilakukan Hana. Saat itulah Hana merusak alat komunikasinya agar markas Utrax tidak mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Hana menyuruh Abbas agar diam, dan saat itulah Marissa muncul di sana. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, disusul seseorang yang jatuh dari lantai atas. Benson menyaksikan Abbas telah tewas, dan jasadnya dibakar oleh pihak yang tidak sejalan dengan orasinya Abbas. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Film pun berlanjut ke episode 2. Di atas kereta, Hana mengaku kepada Benson bahwa alat penyadap yang disembunyikan di dalam kalungnya rusak karena ulah Abbas. Saat itu, Hana mengatakan ada yang ingin membunuh Abbas, karena itu dia tidak bisa menemuinya lagi. Tewasnya Abbas disiarkan dalam berita televisi. Geng kriminal dari organisasi sayap kanan dituduh sebagai dalangnya. John mengirimkan pesan kepada Marissa bahwa Brianna percaya dengan cerita yang dibuatnya. Faktanya, Marissa membayar sejumlah orang untuk menyediakan jasadnya. Marissa terkejut saat melihat foto yang dikirim oleh John. Apakah pria ini yang disebut ketua? Lantas, kenapa Marissa terkejut? Apakah dia juga mengenalinya? Marissa dihantui kisah masa kecilnya oleh ayahnya sendiri. No, I'm gonna find you. Dalam sebuah surat, dia tulis Gordon Evan referensi penuh. Diam-diam menemui Marissa, Hana harus siap dengan misi selanjutnya karena ini akan terjadi dengan cepat. I'll be in touch soon. Sesuai dugaan, Hana tidak membunuh Abbas. Mayat itu sengaja dijatuhkan lalu dibakar agar Brianna dan antek-anteknya percaya. Karena dari awal target dia dan Marissa memburu pionirnya Utrax. Abbas menjadi target pembunuhan mereka karena di masa depan Abbas diramal akan menjadi masalah besar untuk negara ini. Abbas ingin membantu Hana menangkap dalangnya, namun Hana menolak karena tidak ingin membahayakannya. Itu terbukti pidato Abbas telah menggugah sekaligus meluluhkan hatinya. Setelah mendapat surat yang dikirim Marissa, analis CIA ini melakukan penelusuran terkait nama Gordon Evan dan ternyata menjabat sebagai penasehat militer Pentagon. Apakah Gordon ini ayahnya Marissa? Hana ditugaskan oleh Marissa untuk mencari tahu tentang pacarnya Abbas. Tapi Hana sendiri heran kenapa tiba-tiba Marissa suka Woodbury. Dia pun mengaku sedang stres. Marissa sepertinya merahasiakan sesuatu, tapi Marissa mengaku hanya sedang frustasi. Di pagi harinya, Abbas dikejutkan oleh Hana yang sedang sarapan santuy di meja makannya. Hana berpikir Abbas ini punya pacar, namun ternyata pacar yang dia maksud adalah Hana. No one you should really worry about. Nobody get used to it. It's my life. Karena itu, mereka harus merahasiakan ini kepada Marissa. Dan setelah itu mereka pun celepon.
Gordon yang menjadi ketua pionir organisasi Utrax ini akhirnya muncul. Dia menugaskan Brianna untuk mengawasi John. Misi kedua adalah membunuh Katrina yang berada di Praha. Hannah dianggap sukses di misi pertamanya. Karena itu, dia ditugaskan kembali untuk misi ini. Setelah wawancara, Hannah menemui Katrina dan mengatakan mereka hendak membunuhnya karena itu dia akan mengatur rencana. Baru saja masuk ke dalam, mobilnya telah diretas sistem kemudinya, hingga mobil tersebut terjun ke jurang. Supirnya ternyata Hannah yang sudah lebih dulu loncat. Brianna menganggap tugas kedua kembali sukses. Dia memuji John dan timnya. Marissa mendapat kiriman dokumen terkait Gordon dan Utrax sebagai nama kode Pentagon. Lagi-lagi ada rahasia tersembunyi di balik ini. Marissa kemudian menghubungi nomor Tracy bertanya tentang ayah mereka. Tracy mengaku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Terakhir, saat dia memberikan kado konyol untuk anak-anaknya, Tracy hanya mengetahui ayahnya mengatakan dia bekerja sama dengan Marissa. Padahal faktanya, Marissa tidak pernah bertemu lagi dengan ayah mereka selama 22 tahun. Brianna sedikit curiga kepada Hannah setelah melihat bekas luka di wajahnya. Misi ketiga kemudian diaktifkan. Targetnya adalah pria bernama Lucio di Roma. Benson ditugaskan untuk mengawasi Hannah, namun dilakukan secara diam-diam. Tiba-tiba, Terry berbisik kepada John karena dia mengetahui apa yang terjadi, dan karena itu dia mau membantunya. John mengirim pesan kepada Marissa ada yang menawarkan bantuan, namun Marissa menyuruhnya untuk menolak dan mengisolasi. Hannah menerima dokumen tentang target ketiga Utrax. Dalam perjalanan, Hannah menyadari ada seseorang yang membuntutinya. Rupanya, Hannah ingin kembali bertemu Abbas. Claire? Hannah mengatakan dia terlibat dengan ini karena mereka yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. I'm sorry. I guess I fight for them. Setelah membuat Abbas lelah, Hannah membuka ponselnya dan menemukan nama Nadia di panggilan terakhir. Pergi dari rumah kekasihnya ini, ternyata Benson masuk ke dalam rumahnya untuk membunuh Abbas. Hannah baru sadar lalu kembali lagi dan menemukan Abbas telah ditembak. Hannah membalas dan membunuh Benson. Lalu pergi membawa Abbas yang mengalami luka tembak sambil menghubungi Marissa untuk minta bantuan. Setelah mendengar masalah dengan Hannah, diam-diam John pergi ke ruang rahasianya untuk mengirim pesan kepada Marissa. Namun, Brianna lebih dulu menangkapnya. Apakah Terry yang telah melaporkannya? Masuk ke dalam restoran yang sama, William tidak menyadari ada Sandy di sana. William mengirim pesan kepada Marissa bahwa dia melihat Max kembali. Kondisi Abbas mulai membaik dan kini Marissa mengetahui pacarnya adalah Hannah. Kini Hannah harus terbang ke Roma memastikan target Utrax selamat. So you were his girl. And we'll discuss matters of the heart later. Gordon menugaskan Brianna untuk memaksa John buka mulut apakah benar Marissa telah mati. Get the truth out of him. Hannah dan Abbas harus mati, namun tidak dengan Marissa yang ingin dia tangkap hidup-hidup. Ternyata Terry tidak mengetahui jika John telah ditangkap. Baru saja masuk ke dalam kereta, Terry mengirim pesan kepada Hannah bahwa mereka yang sebenarnya. Saat itu juga, Hannah kembali lagi sambil memberi peringatan kepada Marissa. Marissa mendapat serangan saat masuk ke mobil. But don't get out! Okay. Baku tembak pun terjadi. Abbas kabur dari sana disusul Hannah yang ingin menyelamatkannya. Hannah melihat Abbas naik ke atas mobil pickup sedangkan dia berhadapan dengan pasukan pemburu. Begitupun dengan Marissa. Keduanya berhasil membantai mereka semua.
Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Pengejaran besar-besaran dilakukan agen Utrax untuk memburu Marisa dan Hana. Begitupun dengan Abbas Naziri yang terpisah dari mereka setelah itu hilang di dekat sungai. Brianna dibuat pusing karena kedua target buruannya itu terdeteksi berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Flights booked to Mexico City, Istanbul, and Beirut. Dan inilah sosok Max, ahli IT sekaligus programmernya Utrax. Dia bertemu dengan Eden Williams di Wina, Austria. Max mengaku tidak tahu dengan proyek Utrax. Dia kesini hanya sebatas mengunjungi teman. It's good seeing you. You too. You too. Marisa dan Hana sengaja mengintai Max karena dia salah satu kunci untuk meruntuhkan Utrax. Mereka berdua berencana memburunya ke Wina. Sementara itu, Brianna dan timnya menemukan keberadaan Abbas dari penelusuran kamera CCTV di luar Paris. And then we lose him. Okay, focus on Naziri. Brianna memaksa John untuk mengatakan di mana Marisa dan Hana berada. John hanya ingin mengatakannya langsung kepada ketua, karena dia tahu agen favoritnya. Marisa menghubungi Carr yang berada di Paris untuk minta bantuan mengecek lokasi seorang agen. Yeah, I'll send it. Everything okay? Yeah, fine. John diizinkan berbicara dengan Gordon melalui sambungan telepon. John menawarkan dirinya untuk membantu tim Utrax menemukan kembali Marisa karena dia tahu ada hubungan pribadi di antara keduanya. John pura-pura menghubungi Marisa, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dia dan Hana, kenapa berada di rumah amannya Abbas. Untuk menjebak Marisa, John mengatakan Abbas terdeteksi naik bis ke Cherbourg di Lorraine Timur, Prancis. Dan kini, tim Utrax sedang memburunya kecuali Marisa menemukannya lebih dulu. Setelah memberitahu Hana, akhirnya Hana memutuskan untuk berangkat dulu menuju Prancis menyelamatkan Abbas. Setelah kekasihnya itu dipastikan aman, Hana akan menyusul Marisa ke Wina, Austria memburu Mac. Setelah mengecek kontak bernama Nadia dari ponsel milik Abbas, Hana menemukan sebuah rumah di Cherbourg. Menyelinap masuk ke dalam, Hana mendengar suara Abbas memanggil sayang yang Hana kira adalah selingkuhan Abbas selama ini. Seorang wanita tua muncul mengejutkan Hana. Who are you talking to Why in are you there? here? Why this place? Yes, who are you talking to in there? Ternyata Abbas memiliki seorang putri bernama Nadia. Anna? Nadia? Nadia. I have to go make a phone call. Private. Found him. She's safe. Di waktu yang sama, tim pasukan khususnya Utrax sudah mengepung mereka. Hana baru menyadari ada yang tidak beres setelah melihat posisi tong sampah. Saat itu juga, Hana mengajak Abbas dan putrinya untuk kabur melalui jendela yang terhubung ke rumah tetangganya. Naas bagi ibunya si Abbas yang hendak membawa burungnya ditembak mati oleh musuh. Hana kembali beraksi melawan pasukan khususnya Utrax. Setelah itu, mereka kabur menggunakan mobil. Sementara itu, Marisa sedang dalam perjalanan menuju Wina, Austria. John kembali menghubungi Marisa yang mengatakan asetnya sudah aman. Karena itu, Marisa tidak perlu bantuan John. Rekaman pembicaraan mereka dilaporkan Brianna kepada Gordon. Ternyata setelah rekamannya diputar kembali, Gordon mendengar suara dari penumpang lain yang mengatakan akan turun di Wina. Dan ini artinya Marisa punya tujuan untuk mendatangi Gordon. Found the asset he said. Carr memberitahu Marisa bahwa agen yang dicarinya itu berada di apartemen Manhattan di New York. Setelah Hana hampir saja ditangkap dengan Abbas, kini Marisa yakin John telah mempermainkan mereka dan keberadaannya pun telah diketahui. Kini, Marisa harus mengamankan Eden secepatnya sebelum mereka menangkapnya. Perintah muncul dari ketua untuk menutup Meadows atau fasilitas Utrax di Inggris Utara itu. Personel penting akan dipindahkan ke markas utama Utrax di Wina. Sandi kembali diaktifkan untuk membunuh Eden William. Tiba di restoran langganannya, Eden mendapat info dari pelayan bahwasannya seorang wanita menelepon sudah mentraktirnya. Eden terkejut karena sebelumnya Marisa sudah memberitahu bahwa dia kembali membayar tagihan restoran itu, yang artinya Eden dalam bahaya. Beberapa langkah setelah dia pergi, ternyata Sandi datang juga ke restoran ini untuk membunuhnya.
Saat naik kereta, Hana merasa ada yang aneh karena kereta tiba-tiba berhenti. Seorang pria tua yang baik memberi alamat rumah pertanian miliknya kepada Abbas untuk tempat sembunyi. Bahkan, dia menghalangi penjahat yang memburu Hana dan Abbas agar bisa bersembunyi di kolong kereta. Eden menghubungi pacarnya Anne yang sedang hamil untuk segera pergi menuju tempat aman yang pernah dia beritahukan. Sayangnya, Sandy lebih dulu datang ke rumah Anne sebelum dia pergi. Bodohnya Anne, bukannya bersembunyi, dia malah membuka pintunya. Anne baru menyadari dirinya dalam bahaya setelah Sandy memperlihatkan pistolnya. Just need to know where he is. Setelah Abbas dan putrinya tiba di rumah pertanian, Hana kembali pergi untuk menyusul Marisa Dewina. It's good. I'm gonna go. No, love doesn't scare me. I will come back for you, okay? Be safe. Anne tidak punya pilihan, dia memberitahu Sandy lokasi persembunyian Eden ada di dalam buku musik. Naas, ketika Anne bermaksud untuk menyerangnya dari belakang, si Sandy menembaknya hingga Anne pun tewas bersimbah darah. Eden menghubungi Marisa untuk menemuinya di gereja dekat Volksgarten karena melihat seorang wanita berambut pirang mengejarnya. Karena Hana sudah tiba di Wina, Marisa memberitahunya untuk bertemu di sana. Sebelum pergi, Hana minta bantuan Miller untuk melacak posisi Sandy. Let's go, Miller. Ternyata Eden sudah ditangkap oleh Sandy. Hana buru-buru pergi setelah mendapat informasi dari Miller. Sampai di gereja, ternyata Marisa dijebak untuk menemui Gordon. Hello, Mary. Tiba di lokasi, Hana langsung menyerang Sandy hingga keduanya terlibat perkelahian. Dan akhirnya Hana berhasil melumpuhkannya. It's okay. Marisa sent me. Ternyata selama ini, Gordon sengaja memberi perintah kepada John untuk merekrut Marisa. As you wish. Have you done with him? Told me that much. Carmichael recruited me. Carmichael was obeying. Jika saja Marisa mengetahui dalang di balik Utrax adalah ayahnya sendiri, mungkin sejak dulu Marisa akan menolaknya karena dia tidak sudi. Ada trauma besar dalam diri Marisa karena sejak kecil merasa seringkali mendapat penyiksaan yang dianggap Gordon sebagai bentuk latihan. Bahkan Gordon juga yang mengaku berada di belakangnya agar Marisa mendapat posisi penting di CIA. Yang Marisa tahu tentang Gordon membenarkan program Utrax untuk membunuh anak-anak muda yang berpotensi akan menjadi ancaman di masa depan. Padahal peluang itu sangat kecil. Gordon meminta Marisa untuk memimpin Utrax bersamanya. Meski Sandy tidak mau mengaku, Hana yakin dia telah membunuh Anne. Inilah yang membuat Eden khawatir dan sedih. Eden mengaku melihat Max di sebuah lokasi dan mobil yang digunakannya seperti mobil kedutaan. Tiba di sini, Marisa merahasiakan pertemuannya dengan Gordon. How are you? I picked up a tail. What did you do to her? There's a post-operational protocol. You need me alive. Marisa dan Hana kembali beraksi untuk membuntuti Max. Sedangkan Eden mengawasi Sandy. Terry melihat John dibawa juga ke markas Utrax yang berada di Wina. Brianna mengantarnya untuk menemui Gordon. Pimpinan Utrax ini memaksa John untuk jujur kenapa Marisa bisa mengendalikannya. Setelah mendengar pengakuannya, Gordon memberi perintah eksekusi kepada Brianna untuk membunuh John di sayap timur. See his face. We're on standby. Full disposal. Diam-diam, Terry berencana untuk membantu John dengan mencuri kartu akses untuk lokasi terbatas itu. Sementara itu, Marisa dan Hana mengawasi dari jauh gedung yang dijadikan markas utama Utrax. Setelah melihat air kopi bergetar, Hana yang memiliki indera pendengaran lebih tajam dari manusia biasa, dia yakin ada pergerakan di bawah tanah dekat dengan markas Utrax. Marisa menghubungi ayahnya berpura-pura akan menyerahkan diri bersama Hana. Dia minta dijemput di sebuah lokasi. Setelah mendapat perintah, Brianna langsung bergerak membawa pasukannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Marisa dan Hana untuk masuk dari lantai basement. Dua petugas keamanan yang sedang berjaga dihabisi.
Begitupun dengan petugas yang mengawasi layar CCTV. We have less than an hour. Brianna Stapleton? I'm gonna need some ID. Excuse me, I'm so sorry. Terry pura-pura ingin memberikan dokumen kepada John, padahal dia menyelipkan sesuatu di balik dokumennya. Marisa dan Hannah berhasil mencegat Max. Dia dipaksa untuk menunjukkan ruangan servernya. Tidak lagi menggunakan operator, Max menggunakan program komputer canggih untuk membuat daftar target. Menggunakan algoritma pembelajaran mendalam, daftar targetnya bisa dia bikin sebanyak yang dia mau. Dari miliaran penduduk dunia berusia 0-30 tahun itu, program buatannya akan menyaring mereka yang punya peluang melakukan tindak kejahatan di masa depan. Pola pikir awal seseorang menurutnya terbukti menjadi indikator kunci. Melampaui kekuasaan Tuhan, program ini dianggapnya mampu mengetahui nasib seseorang di masa depan. Meski servernya dihancurkan, Max mengaku bisa membuatnya lagi dalam 6 bulan. Karena itu, Marisa memaksanya untuk memasukkan salinan algoritma dan semua nama target ke dalam flash disk. Eden kehilangan fokus untuk waspada setelah Sandy mengaku telah membunuh Anne. 6-hour post-op protocol. I'm sorry. I want to know. Kesempatan ini dimanfaatkan Sandy untuk menghabisinya. Level 5. I was captured by Mia Wolf and Marissa P. Copy that. Advice? Hannah mulai menembak pipa pendingin server di ruangan ini agar meledak dan hancur dalam waktu setengah jam. Diam-diam, si Max menghubungi keamanan saat menyalin datanya. Saat itu juga Hannah menembaknya. Marisa menitipkan flash disknya kepada Hannah untuk diamankan karena dia punya urusan terlebih dulu. Alarm bahaya dinyalakan setelah Brianna menyadari ada yang tidak beres di ruang server. Sementara itu, John melumpuhkan petugas yang berjaga dengan sajam yang diberikan oleh Terry. Untuk menuju ruangan ayahnya, Marisa menembak mati beberapa petugas keamanan. Dia sempat berpapasan dengan John yang memberitahunya lokasi kantornya Gordon. Awalnya, Hannah ingin pergi, namun dia merasa tidak bisa meninggalkan Marisa dalam bahaya. Akhirnya, Marisa menemukan Gordon. Berniat untuk menghabisinya, namun dia merasa tidak mampu. Hannah sempat mendengar Marisa memanggil Gordon sebagai ayahnya. Terjadi baku tembak setelah anak buah Gordon berdatangan. Yeah, like a daughter should. Hannah dan Marisa mengejar mereka hingga perut Hannah terkena timah panas. Keduanya terus melakukan perlawanan. Karena data itu lebih penting, Hannah memberikannya kepada Marisa agar dia lebih dulu kabur. You get out. I will kill him. Sedangkan Hannah akhirnya menyerahkan diri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Ternyata Sandy hanya membuat Eden pingsan lalu diikat di tiang. Saat menemukannya, Marisa segera mengajak Eden untuk pergi karena tim pasukan khusus Utrecht sedang memburu mereka. Marisa lemparkan bom molotov disusul rentetan tembakan yang dilepaskan pasukan ke arah mereka. Setelah pasukan itu berkumpul di dalam rumah, ini yang dilakukan Marisa. Setelah lukanya diobati, Hannah baru tahu data program yang dirampas dari tangan Max itu tidak akan mudah ditembus karena dilindungi kode tertentu. Benar saja, saat Marisa membukanya, filenya dilindungi dengan enkripsi yang hanya bisa dibuka dengan kode pribadinya Max. Gordon mengancam Hannah dengan menunjukkan fotonya Abbas karena dia tahu mereka punya hubungan pribadi. Hannah langsung menyerangnya, namun Gordon balik menyerang Hannah dengan setruman.
Tangannya disunut cerutu sebagai bentuk hukuman karena melawan. Brianna menugaskan anak buahnya menerbangkan pesawat nirawak di lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyiannya Abbas. Diam-diam, John menghubungi Marissa dari stasiun. Dia menawarkan kode darurat untuk mundur bagi seluruh siswa, termasuk kode sandi untuk masuk ke dalam markas Utrax jika Marissa ingin menghancurkan Utrax dan membebaskan Marissa. Sebagai imbalannya, John menginginkan uang cash sejumlah $150.000 termasuk paspor dengan identitas baru. Setelah Marissa setuju, mereka sepakat untuk bertemu 1 jam lagi di pasar baru. Seorang petugas wanita memberi Hannah makan. Bunyi dari roda makan itu sengaja dihitung oleh Hannah untuk menghitung jarak ruangan selanjutnya. Saat menaiki kereta, John tidak menduga Sandy berhasil menemukannya. Pengejaran dilakukan karena John berupaya untuk kabur. Sandy meluapkan kemarahannya karena ulahnya dia terpaksa membunuh seorang wanita yang sedang mengandung. Eden membantu Marissa untuk mengambil paspor baru yang akan diberikan kepada John. Gordon menunjukkan posisi Marissa kepada Hannah yang terdeteksi kamera CCTV sedang berada di sebuah lokasi. Marissa datang untuk menemui John sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Dia berikan uang dan paspor baru untuk John. Giliran John yang memberikan akses masuk ke dalam Pionir atau markas pusat Utrax. Setelah itu, John menunjukkan laptopnya dan kode sandi yang akan menarik seluruh agen Utrax untuk mundur. Marissa sempat bertanya apa John tidak membohonginya. Setelah Marissa memasukkan kata sandinya, ternyata Marissa dijebak untuk memberi perintah pembunuhan pertamanya. Tak tanggung-tanggung, 10 orang target Utrax akan dihabisi malam ini. Gordon menganggap Marissa sudah bergabung lagi dengan Utrax. Marissa tidak punya pilihan karena Hannah sendiri sudah berada di tangan ayahnya. Marissa menolak karena dia yakin ayahnya tidak akan membunuhnya, berbeda dengan si John yang akhirnya tewas diterjang timah panas. Marissa, come on. 5. You. Marissa dan Eden berhasil kabur dari kejaran pasukan Utrax. Jules tampak kesal setelah mendapat pesan hijau yang artinya dia harus membunuh targetnya. Jules menemui seorang wanita muda yang bekerja di fasilitas nuklir yang sedang sibuk menyelesaikan gelar PhD-nya. Jules tampak ragu karena wanita yang dia kenal dengan baik ini adalah targetnya. Jules keluarkan pistolnya, tapi karena tidak mau membunuh lagi, Jules menyuruhnya untuk kabur ke pedesaan. Saat akan disuntik, Hannah melakukan perlawanan. Setelah menghancurkan kamera CCTV, Hannah naik ke dalam saluran ventilasi udara. Dia pun ngarondang sambil menghitung sesuai dengan hasil analisa sebelumnya. Ternyata di ruangan ini, Hannah melihat Max masih hidup, namun dengan alat bantu pernapasan karena kondisinya yang kritis. Setelah turun, Hannah mencoba untuk kabur. Sialnya, saat melompat dari atas jendela, Hannah langsung dikepung. Abbas marah kepada anaknya yang tidak suka dengan makanan yang disajikan wanita yang menampung mereka. Karena Nadia tidak berada di dalam lumbung, Abbas melakukan pencarian hingga masuk ke zona berbahaya. Akibatnya, pesawat drone milik Utrax mendeteksi keberadaannya. Padahal Nadia baik-baik saja di zona aman. Ditempatkan di dalam sel khusus, Hannah dipaksa oleh Gordon menunjukkan lokasi persembunyian Marissa. Awalnya, Hannah tidak mau merespon, tapi setelah Gordon menunjukkan rekaman Abbas yang berada di wilayah pegunungan, Gordon mengancam akan membunuh Abbas dan putrinya jika Hannah tidak mau bekerja sama. Karena itu, terpaksa Hannah memberitahu hotel tempat Marissa menginap. Eden membantu Marissa memasang perban di tangannya yang terkena tembakan. Hannah menghubungi Marissa untuk bertemu di depan gereja karena Abbas dan putrinya telah ditangkap. Brianna sengaja memasang alat penyadap agar Hannah tidak berbuat macam-macam. Tim pasukan khusus dan sniper ditempatkan di lokasi pertemuan. Hannah meminta Marissa untuk patuh dan tidak melawan karena mengancam akan membunuh Abbas dan putrinya. Puluhan pasukan sudah mengepung tempat ini. Tidak ada jalan keluar untuk mereka kabur. Awalnya Marissa ingin menolak dan melakukan perlawanan.
Namun saat Hana membuka lengannya, ternyata ada tulisan Max masih hidup. Akhirnya Marisa setuju untuk menyerahkan dirinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Dibawa menggunakan mobil, Hana sengaja minta minum, padahal untuk menghapus tulisannya. Thank you. Sandy mulai gila karena dihantui pacar Eden yang dia bunuh. Kemudian, dia menghubungi seseorang yang memberinya pesan. Dan ternyata dia adalah Jules yang minta bantuan karena dia tidak mau menyelesaikan operasinya. Diam-diam, Terry menghubungi wanita yang menampung Abbas dan putrinya untuk segera sembunyi. Tiba di markas, Marisa sedikit mencari masalah agar Hana mengambil pecahan kaca. Gordon memberi perintah untuk mengeksekusi Hana di depan Marisa. Sebelum masuk ke ruangan eksekusi, ini yang Hana lakukan. Stop here. Marisa sempat disandra oleh Brianna, tapi akhirnya lolos dan menghabisi musuh. Mereka berdua selanjutnya mencari ruangan tempat Max dirawat sebelum anak buah Gordon menghabisinya. Setelah menghabisi dua pengawalnya, Marisa menyuruh Max menulis kode untuk membuka enkripsi programnya. Setelah itu, mereka berdua kabur. Tidak mendapat jawaban dari si Max tentang apa yang dia bocorkan, Brianna mencabut selang oksigen untuk membunuhnya. Tim pasukan khusus mencari keberadaan Abbas dan Naziri. Wanita ini tutup mulut. Sementara itu, Abbas dan putrinya bersembunyi di dalam lumbung. Setelah membunuh dua anggota, wanita ini pun akhirnya tewas. Abbas dan putrinya kabur sebelum mereka menemukannya. Untuk menyelamatkan mereka, Hana punya rencana dengan naik ke dalam helikopter pasukan bantuan yang dikirim untuk memburu Abbas. Ternyata, Hana menyamar jadi anggota pasukan khusus. Sementara itu, Terry dan Marisa kabur dari markas ini dengan menabrak dua petugas yang coba mencegahnya. Tiba di rumah peternakan, Hana langsung mencari keberadaan Abbas. Abbas menyuruh putrinya bersembunyi di balik batu, sementara dia sendiri pergi untuk mencari kendaraan. Gordon baru menyadari Hana telah merebut kostum milik anak buahnya. Sandy kembali diberi perintah untuk memburu Hana di dalam hutan. Saat akan pergi, muncullah Jules untuk membuka pikiran Sandy bahwa mereka telah dilatih untuk menjadi pembunuh orang tidak bersalah. Namun Sandy tidak peduli, bahkan sempat menodongkan pistolnya kepada Jules. Di dalam hutan, anak buah Brianna dipaksa melaporkan kepada atasannya bahwa dia telah menembak Hana. Padahal Hana yang menodongkan senjata kepadanya. Marisa menurunkan Terry di jalan untuk menuju hotel tempat Eden berada. Sementara Marisa akan pergi menyelesaikan urusannya. Setelah melepas helm dan rompinya, Hana berlari untuk mencari keberadaan Abbas. Masuk ke dalam kamarnya, Jules menemukan pesan bahwa Sandy diberi perintah untuk memburu serigala. Marisa sendiri mendengar perintah ini dari radio musuh. Gordon mengantar langsung Sandy hingga ke lokasi hutan tempat Hana berada. Terry datang sebagai teman untuk membantu Eden atas perintah Marisa. Bermaksud mencuri mobil, Abbas malah membunyikan klakson. Alhasil, pemilik dan tim pasukan khusus menemukan keberadaannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Diwarnai tembakan peluru. Beruntung, Hana datang tepat waktu menyelamatkan Abbas. Sayangnya, putri Abbas ditemukan oleh Sandy lebih dulu. Jules menyusul Sandy ke dalam hutan. Sementara Marisa menargetkan Gordon yang dijaga ketat anak buahnya. Hana dan Abbas berlari secepat mungkin dari kejaran anjingnya pasukan musuh. Mereka sempat bersembunyi di dalam celah batu. Karena 15 tahun hidup di dalam hutan, Hana menguasai bahasa binatang. Dan dengan mudah dia menyuruh anjing musuh untuk pergi. Setelah bertemu kembali dengan putrinya, Abbas tidak menduga Sandy muncul untuk menangkapnya. Saat dibawa pergi, muncullah Hana menyerang Sandy hingga keduanya terlibat baku hantam.
Tepat di atas tepi jurang, Jules memaksa mereka menghentikan pertarungan. Karena Sandy menolak untuk menyerah, akhirnya Jules menembaknya hingga dia pun terjatuh. Sialnya, kelompok pasukan khusus datang mengepung. Diam-diam, Marisa masuk saat Gordon dan Brianna sedang berbincang. This is. Say. Brianna ditembak mati, tapi perutnya Marisa terkena juga tembakan. Begitupun dengan Gordon yang ditembak Marisa di bagian lehernya. Sebelum Hannah dan Abbas dieksekusi mati, Marisa menyuruh pasukan khusus untuk mundur. Akhirnya, Marisa melihat ayahnya ini telah tewas. Hannah terkejut saat melihat Marisa dalam kondisi kritis. Dan akhirnya, Marisa meninggal dunia di hadapan Hannah. Singkat cerita, runtuh sudah operasi rahasia CIA itu. Apalagi beritanya viral di media sosial. Hannah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Abbas. Dia dan putrinya akan dibantu oleh Terry dan Carr. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.